Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Karima dan aku bakal ngejelasin sebuah buku yang berjudul Seni Berbicara. Ini Seni Berbicara. Oke. Nah, Seni Berbicara ditulis oleh Larry King dan Bill Gilbert. Diterbitkan pada tahun 1994. Diterjemahkan di Pustaka Gramedia Pustaka Utama. Nah, terus aku mau ngasih tahu beberapa hal yang wajib banget kalian contohin di kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih seni berbicara itu penting? Karena asal kalian tahu, semua orang yang sukses itu bisa berbicara. Coba kalau misalkan kalian kalian punya bisnis, tapi kalian terus orang-orang tuh pada kayak gimana nih gitu, kayak gimana tutorialnya gitu. Jadi pebisnis yang baik gitu. Terus habis itu kalian disuruh maju ke depan kayak nggak mau, malu, kan nggak lucu gitu. Habis itu terus ya udah. Nah, habis itu di sini ada yang pertama, aku mau ngasih tahu catatan terpenting. Kita semua harus berbicara. Ya, yang tadi berbicara itu termasuk jalan menuju kesuksesan. Mungkin ya nggak semua orang, kan ada yang kayak demam panggung gitu. Nah, tapi kalian bisa. Nah, terus habis itu yang kedua, aku mau bilang kalau kalian, aku langsung ke intinya aja ya. Aku mau bilang kalau kalian tuh, kenapa sih kalian tuh kalau misalkan kalian tuh kayak podcast gitu nih, kalian mau buat konten podcast gitu kan. Kalian kalau nanya tuh jangan yang jawaban yang singkat gitu. Kayak misalkan, gimana Pak, Bapak itu senang atau tidak menaruh anak Bapak di pondok ini gitu, misalkan gitu, di pondok Dar Ashifa. Ntar pasti ya jawabannya senang atau tidak gitu. Habis itu ntar dijawab tidak misalkan, atau mungkin senang gitu, saya senang gitu doang. Nah, jangan sampai jawabannya tuh seuprit gitu. Kalian harus memakai kata kenapa, mengapa gitu. Coba kalau misalkan bagaimana perasaan Bapak dan mengapa Bapak merasa seperti itu? Kayak habis itu pasti dijawabnya kayak, oh iya, anak saya bisa seperti ini, bisa seperti itu, dan saya senang sekali memondok anak saya pondok di sini. Itu tuh baru pertanyaan yang ngebuat kalian tuh punya topik yang panjang gitu. Nah, habis itu yang keberapa ini, yang ketiga ya. Yang ketiga itu aku mau ngasih tahu, pembicara yang baik itu gak pernah membicarakan dirinya sendiri. Dan asal kalian tahu, kalau kalian membicarakan diri kalian sendiri dan terus menerus, itu bakal kayak membosankan banget kayak gitu. Nah, sedangkan kalian tuh pembicara itu sebenarnya tugasnya adalah mendengar seseorang. Kenapa begitu? Karena kayak maksudnya kita kayak bertanya ke orang dan kita bertanya, masa kita nggak dengerin dia gitu kan. Nah, habis itu kalau misalkan kalian lagi di sisi tegang, kayak misalkan nih, kalian lagi di acara makan malam gitu ya. Nah, habis itu terus ada dua teman kalian yang membahas politik gitu ya. Politik, satu maunya Pak Prabowo, satunya maunya siapa gitu, Pak Ganjar misalkan. Terus mereka kayak, ini yang lebih baik ini. Nah, terus kalian jangan tiba-tiba kayak, udahlah, jangan kayak gitu ya. Itu lagi tegang-tegangnya, kalian jangan langsung bercandain, itu gak lucu sumpah. Terus kayak kalian tuh harus pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan kayak coba alihin topik pelan-pelan pokoknya. Jangan langsung bercanda kayak, apalagi kalau kalian tuh bercandanya gak lucu, kayak garing sumpah gitu. Nah, habis itu terus yang apa lagi ya? Oh, ini apa sih namanya? Aku mau bilang ke kalian tuh harus antusiasme gitu. Kayak kan pembicara itu mendengarkan seseorang gitu. Kalian tuh jangan pas dengerin tuh kayak, oh gitu
jangan gitu ya, kalian yang nanya loh gitu. Kayak misalkan kalian tuh mengundang orang di podcast kalian, terus kayak bagaimana pengalamannya begini-begini, terus kalian kayak oh gitu doang. Terus ntar itu berarti kalian tuh kayak gak punya humor gitu. Jadi kayak menghilangkan keinginan si yang diundang ini, malah jadi kayak ih kok gini sih gitu, malah podcast kalian malah nggak jadi menarik gitu. Nah terus biasanya pembicara yang baik itu nanyanya banyak banget, dan kalau kalian nanyanya banyak banget dan kayak pokoknya cakrawala mereka tuh luas banget gitu. Kayak misalkan di podcast kalian ngundang orang-orang yang pinter sains gitu, kayak kalian kan otomatis ngomong tentang sains kan, kayak gimana emang kok bisa gini. Ntar besoknya lagi kalian ngundang misalkan yang ahli atom gitu, kayak gini, kayak kalian jadi punya banyak cakrawala yang luas gitu. Nah habis itu terus aku juga mau ngasih tahu, jangan mengulang kata-kata itu aja. Kayak misalkan misalkan kalian bilang kayak lagi ngobrol. Apalagi kalau ada kamera tuh bahaya banget kalau kalian ngulang-ngulang kata itu, kayak membosankan dan datar banget gitu. Gini, ya misalkan, dan kamu tahu gak sih gini, dan kamu tahu juga gak sih gini, itu kayak datar banget gitu. Bukan masalah datarnya sih, kayak gak menarik didengar gitu. Nah habis itu terus pokoknya catatan yang paling penting, jangan menghilangkan humor kalian sih gitu. Soalnya kalau kalian tiba-tiba bad mood nih, misalkan lagi ngobrol terus ditelepon sama emak suruh pulang gitu, habis itu terus kayak aduh langsung bad mood, jangan gitu ya. Kalian lanjutin dulu ngobrolnya gitu. Atau mungkin kalian bisa cara menghindar yang baik ya. Misalkan kalian lagi ngobrol nih di misalkan pesta acara ulang tahun teman kalian, ditelepon sama mama pulang gitu, habis itu terus kalian jangan langsung bad mood kayak yalah udah ya gitu, jangan gitu ya gitu. Habis itu kalian bisa gunain kayak misalkan aku pengen sapa yang lain dulu ya, atau mungkin aku ada urusan lagi gitu. Kalian bisa pergi pelan-pelan gitu. Atau mungkin kalian bilang kayak aku mau nambah kuenya, aku pergi dulu ya gitu, pergi gitu. Itu sih bagus banget sebenarnya, ini bukunya bagus banget. Dan kutipan favorit aku itu, jangan hanya memberikan pendapat Anda sendiri, Anda akan dikenang pembicara yang baik jika meminta pendapat orang lain di sekitar Anda. Dan itu real banget. Coba kalau kalian lagi rapat, coba dengarkan yang lain dulu. Nah kalau enggak tuh kayak kalian tuh seakan-akan egois yang cuman mau didengerin. Kalian itu kalau kalian gak minta pendapat orang lain, kalian pembicara yang paling buruk. Percaya sama aku. Nah mungkin segitu aja ya buat ini. Oh iya, kelebihan kekurangannya tuh sebenarnya ini nggak ada, ini biasa aja ya, bukan biasa aja sih, bagus lah. Ini kayak sebenarnya masih banyak kayak seni mengelak, atau mungkin berbicara tentang politik kayak gitu-gitu, terus kayak pembicaraan bisnis, terus banyak lagi sebenarnya, cuman aku baru nangkep beberapa doang gitu. Nah kekurangannya di sini itu tuh terjemahnya terlalu baku banget, dan aku gak ngerti sebenarnya. Bukan gak ngerti juga, kayak belum di umur aku sih ini bahasanya, kayak terjemahannya terlalu baku itu betul. Nah habis itu terus di sini ada udah kayaknya segitu aja sih. Oke. Nah kalian harus ingat ya, kalian harus berbicara. Nah kalau kalian punya temen yang malu-malu kalau berbicara, ajak bicara terus, sumpah. Kayak itu tuh bicara tuh penting banget. Kalau kalian di tengah jalan, kalian gak tahu jalan gitu, misalkan kalian malu-malu, kalian bakal kesesat, percaya gitu. Nah habis itu terus kalau kalian misalkan udah jadi pebisnis besar gitu, kalian disuruh bicara di depan, gak mau, malu, gak dulu ya, itu kayak apaan banget, gak jelas, gak nyambung, sumpah gitu. Nah habis itu terus kayak misalkan kalian
punya buku soal-soal, misalkan itu di dalamnya tuh soal-soalnya tuh soal-soal yang belum terpecahkan sama dunia. Keren banget itu, terpecahkan sama dunia, soal matematika. Nah terus kalian ada jawab 3 rumus yang udah terpecahkan sama kalian sendiri. Nah tapi 3 rumus itu kalian gak bisa ngejelasin ke orang-orang, ke depan banyak orang, itu sama aja. Itu kayak itu kayak apa ya, kayak percuma kalau kayak gitu. Makanya begitu pentingnya seni berbicara. Oke, mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.